Bahasa Indonesia SD. Sebelum kita memulai pelajaran, hari ini mari kita bahas. Pernahkah kalian menulis surat? Pernahkah kalian menerima surat? Beritahu jawabanmu kepada teman. Hari ini kita akan belajar menyebutkan tujuan menulis surat, mengenali fitur unik surat, bedakan gaya penulisan surat formal dan informal. Apa itu surat? Surat adalah jenis komunikasi tertulis antara dua orang. Mari kita diskusikan apa tujuan menulis surat. Ada banyak tujuan untuk menulis surat. Yang pertama, untuk berbagi informasi atau kabar. Yang kedua, untuk mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, untuk bertanya. Dan keempat, untuk menjaga hubungan. Bisakah kalian memikirkan tujuan lainnya? Ayo berpikir, bagaimana lagi kita menulis kepada orang lain hari ini? Sampaikan jawaban kalian di kelas. Bentuk tertulis yang unik. Apa yang membuat tulisan surat unik dibandingkan bentuk komunikasi tertulis lainnya? Bisakah kalian menyebutkan beberapa fitur khusus dari surat? Aku akan sebutkan hal yang paling jelas. Surat biasanya dikirim melalui pos. Mari kita lihat cara menulis surat. Yang pertama, siapkan kertasmu. Tuliskan nama, alamat di bagian atas kanan. Tuliskan tanggal kalian menulis surat. Kemudian ucapkan salam dan tujuan. Selanjutnya tuliskan paragraf pembuka. Yang pertama, paragraf pertama, singkat, jelas. Alasan kalian menulis surat, kalian dapat ajukan pertanyaan dan memberikan kabar singkat. Setiap paragraf berfokus pada satu gagasan utama. Apa gagasan utama dalam setiap paragraf ini? Setelah itu, tuliskan paragraf penutup singkat. Paragraf ini menyimpulkan surat dan biasanya berisi doa serta pertanyaan terakhir. Terakhir, tutup suratmu. Penutup surat adalah caramu mengucapkan salam berpisah dalam suratmu. Jika suratnya formal, kamu biasanya pakai dengan hormat, salam hormat. Jika suratnya informal, kamu bisa mengucapkan salam dari, dadah, salam hangat. Benar, karena surat ini untuk seorang teman, penulis akan menggunakan salam informal. Diikuti dengan koma, lalu baris kedua, diikuti dengan nama dan tanda tangan penulis. Pembuka kalimat. Pembuka kalimat adalah frase di awal kalimat. Pembuka kalimat membantu kita menghubungkan kalimat dan menata gagasan kita. Ada banyak pembuka kalimat yang berguna yang dapat kita gunakan saat menulis surat. Yang pertama, saya menulis untuk, aku menulis karena, kuharap,
Aku sangat senang. Aku ingat saat beberapa hari lalu aku. Pilih pembuka kalimat dan lengkapi kalimat secara individu atau bersama seorang teman. Pembuka kalimat. Pembuka kalimat seperti aku menulis untuk membantu menjelaskan dan memperkenalkan alasan surat ditulis. Kalimat yang dimulai dengan aku merasa atau aku mulai membantu transisi di antara paragraf atau memulai topik baru. Sedangkan yang dengan kalimat kuharap adalah pembuka kalimat yang bagus untuk digunakan dalam paragraf penutup untuk mengharapkan keadaan pembaca baik-baik saja. Formal atau informal. Formal adalah surat formal ditulis secara resmi menggunakan kalimat yang menghormati dan format resmi biasanya tujuan untuk kepentingan profesional. Kalian bisa mengirim surat formal ke atasan kalian. Sedangkan informal, surat informal lebih santai dan bersahabat, menggunakan salam kasual dan bahasa bersahabat. Untuk komunikasi pribadi, kalian bisa mengirim surat informal ke seorang teman. Formal atau informal, tujuan dan pembaca surat akan menentukan beberapa formal atau informal gaya tulisan. Baca skenario dan frase berikut dan cetakan dalam kategori yang tepat. Formal atau informal. Bersama teman, urutkan situasi ini menjadi gaya penulis formal atau informal. Yang pertama, menulis surat dengan mengundang teman ke pesta ulang tahun kalian, termasuk formal atau informal. Yang kedua, menulis surat kepada sekolahmu, formal atau informal. Yang ketiga, menulis surat untuk melamar pekerjaan, formal atau informal. Yang keempat, menulis surat kepada bibimu. Jawabannya, periksa jawabanmu. Mana yang termasuk formal dan mana yang termasuk informal. Menulis surat untuk pekerjaan termasuk formal, menulis surat kepada sekolahmu formal, dan informal, menulis surat untuk mengundang teman ke pesta ulang tahun dan menulis surat kepada bibimu. Formal atau informal. Bersama teman urutkan situasi ini menjadi gaya penulisan formal atau informal. Sayangku, hai, aku ingin memberitahumu dari salam sayang, salam hormat, para pelanggan yang budiman, aku menulis untuk mengabari. Dari kata-kata itu, termasuk kata formal atau informal, masukkan ke dalam kolom yang sesuai. Periksa jawabanmu. Yang termasuk formal, pelanggan yang budiman, menulis untuk memberitahukan salam hormat. Yang termasuk informal, aku ingin memberitahumu, hai, dari salam sayang. Mari kita rangkum pembelajaran hari ini. Surat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan cara menulis. Ada beberapa fitur yang membuat penulis surat memiliki bentuk yang unik. Surat dapat bersifat formal atau informal, tergantung pada tujuan dan pembacanya. Apakah kalian punya teman atau anggota keluarga yang bisa kalian kirimi surat? Apa yang akan kalian sampaikan?